Halo semuanya, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang ide bisnis baru untuk menanggulangi suatu masalah yang terjadi di Indonesia mengenai kurangnya bahan pokok makanan berupa beras. Anggota kelompok kami ada yang pertama saya, Anastasia, lalu ada Adela, lalu ada Andre, Audrey, dan yang terakhir ada Yuki. Latar belakang dari bisnis kami yaitu saat ini Indonesia sedang mengalami krisis persediaan pangan. Salah satunya adalah beras. Menurut dari berita dari republika.co.id yang berjudul Warning Cadangan Beras di Bulog hanya tersisa 673.000 ton. Persediaan beras Bulog di Indonesia tinggal 673 ton. Badan Pangan Indonesia Nasional atau NFA mencatat pasokan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tidak mengalami peningkatan dalam sebulan terakhir, bahkan terus menurun. Tercatat hingga Selasa 25 Oktober 2022, volume dari CBP tersisa 673,6 ribu ton atau semakin jauh dari target pasokan CBP sebesar 1,2 juta ton. Setiap tahun pasokan beras Bulog di Indonesia semakin menurun. Dikhawatirkan jika tidak diatasi dengan cepat, maka pasokan beras tidak akan cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia karena tidak sesuai dengan target. Maka dari itu, kelompok kami ingin membuat penyelesaian dengan menggunakan jenis beras alternatif, yaitu beras analog. Beras analog merupakan jalan penyelesaian dari krisis pangan di Indonesia. Beras analog merupakan pangan alternatif pengganti beras, berbentuk mirip dengan butiran beras asal padi. Beras analog dibuat di industri dengan memanfaatkan bahan-bahan pangan yang tumbuh melimpah di Indonesia seperti sagu, sorghum, dan jagung. Dari segi rasa dan cara memasak, beras analog ini tidak jauh berbeda dengan beras biasa. Namun warnanya tidak seputih beras asal padi. Selain itu berbeda dengan beras biasa, beras analog lebih tahan lama dan tidak perlu dicuci saat akan dimasak. Produk ini akan sangat mampu dalam menyelesaikan krisis pangan ini, dengan cara mulai memperkenalkan produk ini ke seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada permasalahan. Permasalahannya adalah kurangnya pasokan beras di Indonesia. Kami membuat beras analog ini karena kami melihat kalau ketersediaan pasokan beras yang ada di Indonesia ini masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua rakyat Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi hampir semua orang di Indonesia ini memakan nasi setiap harinya. Dikarenakan semakin berkurangnya pasokan beras di Indonesia, maka Indonesia masih harus mengimpor beras dari negara lain. Sehingga kami berpikir untuk membuat inovasi beras analog. Beras analog ini sendiri itu akan kami buat dari jagung ataupun ubi. Namun dengan bentuk dan nilai gizi yang hampir sama dengan beras yang terbuat dari padi, agar orang-orang yang mengonsumsi beras analog ini akan merasa bahwa beras analog ini mirip dengan beras yang terbuat dari padi. Lanjut untuk fishbone analisis atau analisa tulang ikan yang kami buat, yaitu dengan masalah utama yang kami angkat, yaitu krisis pangan di Indonesia dengan rusuk tulang yang menjadi faktor penyebab suatu masalah utama tersebut yang ditinjau dari berbagai sisi. Yang pertama adalah dari sisi lingkungan, yaitu berkurangnya lahan setiap tahun di Indonesia, yang otomatis juga membuat produktivitas petani juga tidak akan semasif atau semaksimal mungkin di Indonesia. Dan juga terjadinya perubahan iklim setiap tahunnya yang terjadi di Indonesia dan merupakan masalah eksternal yang tidak bisa dikendalikan dari manusia. Kemudian dari sisi manusia, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat, yang mungkin tidak bisa dibarengi dengan pasokan ketersediaan pangan setiap tahunnya juga. Kemudian dari sisi mesin, seperti yang kita ketahui, alat-alat di Indonesia juga masih tergolong sederhana dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya produktivitas pangan di Indonesia. Kemudian terakhir dari sisi metode, yaitu negara kita di Indonesia kebanyakan masih menerapkan sistem pertanian tradisional yang juga membuat produktivitas pangan di Indonesia tidak bisa maksimal. Lanjut.
Untuk inovasi yang kami buat, yaitu berupa suatu produk baru yang memang belum ada sebelumnya, yaitu beras analog yang merupakan produk pangan yang mirip dengan beras, baik dari bentuk maupun nilai gizinya, namun terbuat dari bahan-bahan lokal lainnya seperti jagung, ubi, ataupun singkong. Untuk penerapan teknologi yang kami gunakan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi mesin di hampir segala pembuatannya yang berfokus kepada mesin pengeringan bahan, mesin pembuatan tepung, mesin pencampuran tepung dan bahan, mesin pengukusan, dan mesin-mesin lainnya untuk menunjang pembuatan beras analog tersebut. Adapun proses pembuatannya yang pertama adalah formulasi, yaitu menyiapkan segala alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu bahan-bahan dasarnya. Yang kedua adalah mixing, yaitu mencampurkan segala bahan dasar. Yang ketiga adalah extruding, yaitu pemasakan adonan-adonan yang telah disediakan. Dan yang keempat adalah drying, pengeringan adonan. Dan yang kelima adalah packaging, yaitu membungkus pengemasan beras analog. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah distribution. Adapun bahan-bahan dasar produk beras analog, yaitu yang pertama adalah jagung, yang kedua adalah ubi, dan yang ketiga adalah singkong. Kelebihan beras analog sehingga ini bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah lemaknya lebih rendah, kemudian mengandung kalori tinggi, mengandung serat tinggi, sumber antioksidan yang baik, mengandung vitamin B kompleks, kaya mineral penting, dan karbohidratnya itu sebagaimana beras, dia memiliki karbohidrat juga untuk tubuh kita. Lanjut. Adapun konsep bisnis yang kami ajukan adalah membangun sebuah badan usaha yang memanfaatkan bahan-bahan lokal dari seluruh Indonesia. Jadi kita akan mengambil bahan-bahan lokal dari penduduk sehingga dengan harga yang lebih tinggi tentunya, sehingga penduduk juga bisa sejahtera, masyarakat-masyarakat yang produksi bahan-bahan tersebut. Kemudian kita akan memproduksi sendiri dan menjual produk ke masyarakat sebagai bahan pangan pengganti dari beras untuk menjaga stabilitas pangan dan mengurangi ketergantungan kita pada beras dari padi, sehingga karena memang kita masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi, jadi kita bisa menyetop rantai impor di Indonesia. Kemudian juga beras analog ini dikatakan memiliki nilai gizi yang tinggi, dan sisa produksinya itu akan kita manfaatkan untuk keperluan lain sebelum akhirnya dibuang sebagai limbah. Contohnya adalah beras analog dari jagung, itu kan ada punya bonggol. Bonggolnya bisa dijual ke industri-industri yang memanfaatkan itu untuk kreativitas ataupun dijadikan sebagai bahan bakar. Next. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.